Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjas Olanda dari kelompok 13. Di sini akan menjabarkan tentang pemikiran dan tokoh aliran teologi Islam modern. Yang pertama ada dari Ismail Raji Al-Faruq. Beliau berargumen bahwa gagasan tentang khalifah Islamiyah yang belakangan ini dikembangkan umat Islam tertentu di berbagai belahan dunia pada dasarnya merupakan hasil pemikiran Faruqi. Baginya, khalifah adalah persyaratan mutlak bagi tegaknya paradigma Islam di muka bumi. Ada beberapa gagasan yang dibangun oleh Al-Faruq. Yang pertama, tauhid sebagai pandangan dunia. Tauhid merupakan pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia serta takdir. Yang kedua, tauhid sebagai inti pengalaman agama. Tuhan dan kalimat syahadat menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan tindakan dan pemikiran setiap muslim. Kehadiran Tuhan harus mengisi kesadaran muslim dalam setiap waktu. Yang ketiga, tauhid sebagai prinsip metafisik. Dalam Islam, alam adalah ciptaan dan anugerah. Ia merupakan kebaikan yang tak mengandung dosa yang disediakan untuk manusia. Tujuannya agar manusia melakukan kebaikan dan mencapai kebahagiaan. Yang keempat, tauhid sebagai intisari Islam. Esensi peradaban Islam adalah Islam sendiri. Tidak ada satu perintah pun dalam Islam yang dapat dilepaskan dari tauhid. Tanpa tauhid, Islam tidak ada. Tanpa tauhid, bukan hanya sunnah Nabi yang diragukan, bahkan peranata kenabian pun menjadi hilang. Yang kelima, tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Berbeda dengan iman Kristen, iman Islam adalah kebenaran yang diberikan kepada pikiran, bukan kepada perasaan manusia yang mudah percaya begitu saja kebenarannya. Terima kasih. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Nur Muhammad Hakiki. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pemikiran dan tokoh aliran teologi Islam modern, yaitu tokohnya Hasan Hanafi. Ia terkenal dengan teologi tradisional. Untuk mengatasi kekurangan teologi klasik yang dianggap tidak berkaitan dengan realitas sosial, Hasan Hanafi menawarkan dua teori, yaitu yang pertama, bahasa-bahasa istilah dalam teologi klasik adalah warisan nenek moyang dalam bidang teologi. Warisan ini dianalisis ulang sehingga mampu menghasilkan teologi yang relevan dengan perubahan zaman. Dan yang kedua, relevan teologi masa lalu harus dianalisis kembali untuk mengetahui latar belakang histori dan sosiologis. Munculnya teologi di masa lalu itu dan bagaimana pengaruh bagi kehidupan masyarakat ataupun para penganutnya. Gagasan tentang teologi tradisional Hasan Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi konseptual kepercayaan atau teologi. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Materinya dapat dilanjutkan oleh kawan saya sendiri, yaitu Muhammad Halim Murrasyid. Buat Muhammad Halim Murrasyid, dipersilakan. Materi selanjutnya adalah pemikiran dan tokoh aliran teologi Islam modern, yaitu tokohnya adalah Harun Nasution. Pada saat masih belajar di Universitas McGill, Montreal, Kanada, ia menemukan aliran teologi Islam yang menghargai akal disebut Mu'tazilah. Mulailah sejak saat itu, ia mempergunakan Mu'tazilah sebagai prototipenya. Harun Nasution memiliki visi membentuk umat Islam yang maju karena pemikiran rasionalnya dalam segala bidang. Harun Nasution memandang di masa depan nanti, Mu'tazilah atau penggunaan akal dalam kehidupan itu, umat Islam sangat penting. Bila umat Islam mampu mempergunakannya, maka sudah bisa dipastikan Islam akan mencapai masa kemasan seperti yang terjadi di dunia barat yang telah mengalami kemajuan terlebih dahulu dalam kehidupan. Sebagai pemikir Islam, sikap Harun Nasution sempat dicap terlalu liberal. Salah satunya, barangkali hanya karena dia menerima tawaran Dr. Karel A. Steenberg, sarjana pendidikan agama dari Universitas Katolik Nijmegen, Belanda, untuk mengajar di program sarjana di kampus Karel.